Assalamualaikum, semangat pagi. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan tentunya selalu support di setiap video yang saya upload. Semoga kebaikan teman-teman semua menjadi amal baik dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah saya bisa sharing lagi kegiatan saya di dapur. Ini tuh ceritanya saya baru pulang dari pasar ya. Mau saya keluarin dulu dari plastiknya supaya lebih ringkes gitu ya. Nanti plastiknya bisa untuk buang sampah dan sebagian lagi mau saya lipat-lipat supaya nggak makan tempat untuk naroknya. Ini saya beli tomat setengah kilo aja cuma 4.000 rupiah. Ya Allah, kalau dipikir-pikir ya, tomat segini murahnya loh. Sekilo itu paling sekitar 7.000. Saya nggak kebayang ya berapa harga dari petaninya ya. Mungkin 3.000 atau bahkan mungkin kurang. Kita tuh kapan ya bisa beli sayuran tuh langsung ke petaninya gitu ya. Kalau ada akses aja gitu, saya pengennya kayak gitu. Kalau kita beli tomat misalnya 7.000 sekilo, ya petaninya dapat segitu gitu loh, bukan 2 atau 3.000. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari pintu-pintu yang lain ya untuk seluruh para petani. Bukan cuma petani tomat aja, tapi semua petani sayur-sayuran lah gitu. Jadi bukan cuma dapat capeknya aja, tapi kelihatan juga hasilnya. Bahkan kemarin sempat viral ya, ada beberapa petani yang terpaksa buang hasil panen tomatnya karena harganya yang nggak pantas gitu. Iyalah kasihan banget ya, boro-boro bisa ngebayar tenaganya. Bahkan mungkin buat nutup biaya apa ya selama perawatannya aja nggak bisa. Kebayang pasti kecewa banget kan mereka. Terus ini ada tempe, saya beli segitu tuh 3.000 dan itu masih dikasih tambahan lagi tuh. Lumayan banyak ya. Selama ini ternyata saya belinya tuh bukan di tempat yang tepat. Segitu biasanya saya beli 5.000. Coba teman-teman, selisihnya 2.000 ya. Kelihatannya sedikit banget selisihnya, tapi kalau kita tambahin 1.000 lagi, saya bisa dapat 2 kali lipat dari itu. Jadi sekarang saya udah tahu kalau ke pasar beli tempe tuh di sebelah mana, lalu beli sayuran tuh di sebelah mana. Tapi memang kalau kita belanja targetnya itu kita bisa dapat lebih murah, bisa dapat untung lebih banyak, itu kita akan lebih sering kecewanya sih ya dibandingkan kalau kita belanja terus di hati kita itu sambil diniatin bersedekah secara nggak langsung gitu ya. Itu akan lebih menenangkan deh kayaknya. Iya teman-teman, sebelum saya lupa nih sambil nemenin saya aktivitas di dapur, saya mau sharing ke teman-teman gimana tipsnya supaya kita bisa hidup hemat. Ini cara yang akan saya sampaikan ini sekiranya yang termudah, yang masih realistis ya, masih masuk di akal. Saya yakin kita semua pengen banget gitu punya kehidupan tuh yang tenang, yang damai, yang gak ada drama, masalah keuangan dan yang lain-lain. Ini terutama keuangan ya. Nggak perlu pinjem uang ke sana kemari gitu, selalu cukup dengan apapun, dengan berapapun jumlah uang yang kita dapatkan setiap bulannya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh mau menerapkan hidup hemat tapi nggak tahu, bingung gitu mulainya itu harus dari mana dulu. Nah kalau kita langsung merubah gaya hidup atau habit kebiasaan kita, itu pasti rasanya nggak nyaman banget kan ya. Rasanya tuh kayak dipaksa dan apa ya, teraniaya banget gitu. Akhirnya nanti perasaan terpaksa itu lambat laun bisa membuat hati kita tuh jadi berontak dan balik lagi ke setelan awal. Jadi boros lagi dan nggak mampu membedakan mana sih yang namanya kebutuhan dan mana sih yang namanya keinginan. Tips yang pertama saya sarankan kalau teman-teman mau memulai gaya hidup minimalis dengan salah satunya hemat, coba lakukan secara bertahap. Jadi nggak usah terlalu keras sama diri sendiri, nggak usah sadis-sadis banget gitu ya sama diri sendiri. Saya mau berubah langsung ngedadak gitu ya. Kita kan bukan Power Ranger yang bisa langsung tiba-tiba berubah atau mungkin jadi Catwoman atau apalah gitu ya. Kita itu
apa ya, mau berubah itu mendingan sedikit demi sedikit tapi berprogres gitu loh. Kelihatannya kecil, berubahnya cuma sedikit-sedikit, tapi jelas ada kemajuan dan itu bisa bertahan lama. Daripada kita berubahnya itu 360 derajat, tapi cuma bertahan sebentar dan akhirnya kesananya malah kita itu males-malesan dan balik lagi ke setelan awal tadi. Kenapa harus pelan-pelan supaya kita tuh nggak kaget dan kita ngerasa nggak dipaksa untuk berubah gitu loh, tapi atas dasar kita butuh untuk berubah gitu. Dan berubahnya ini kita harus menikmati proses sedikit demi sedikitnya itu. Jangan tiba-tiba ingin lihat hasilnya tapi cuma sebentar aja. Kalau contoh yang paling mudah biasanya ya, ini yang saya rasakan kemarin-kemarin dan sempat kepikiran juga, ternyata ini cukup berhasil. Contohnya tuh kayak gini, misalnya kita terbiasa beli minuman yang paling gampang deh, yang lagi sekarang lagi in. Misalnya minuman kafein ya, kopi misalnya. Biasanya saya beli yang satu gelasnya itu 30.000 gitu kan. Terus di gelasnya itu ada tulisannya gitu kan, merek kopinya. Yang dimana kalau kita bawa keluar gitu, take away, terus kita bawa ke tongkrongan tuh kelihatannya gile keren banget gue nih minum kopi ini gitu kan. Kalau teman-teman ada yang lebih, mungkin ada yang 90 ribuan lagi ya, yang sekarang lagi apa ya, banyak yang lagi menghindari itu merek itu gitu. Coba kita ganti dengan minuman yang biasa aja, yang biasa beli di warung-warung ya, yang biasa ibu-ibu tinggal tambahin es batu, itu nggak nyampe 5.000 rupiah. Masalahnya kita itu beli kopi mau cari sensasi minum kopinya atau mau beli gengsinya. Itu yang perlu ditanyakan sama diri sendiri. Jujur, coba tanyain sama diri sendiri, saya minum kopi karena memang saya butuh kopinya biar nggak ngantuk kah? Atau biar saya bisa fokus kah? Atau mungkin saya suka dingin dan manisnya kah? Atau saya cuma beli gengsinya, cuma biar bilang keren sama teman-teman, cuma biar bisa dibilang sukses, bisa dibilang hidupnya enak sama teman-teman. Nah, coba fokus di situ dan coba jujur sama diri sendiri. Yang kedua, coba belajar buat bikin catatan belanja khususnya ya. Bukan catatan diary atau kegiatan sehari-hari, bukan. Tapi kalau mau teman-teman catat pun silakan aja. Tapi yang mau kita bahas kali ini tentang keuangan aja. Belajar bikin catatan. Jadi kira-kira sebulan itu kita perlu beli apa aja sih? Misalnya sembako atau kebutuhan untuk di kamar mandi apa aja gitu ya. Kita catat dulu semuanya, atau mungkin pulsa, entah itu bensin, listrik dan lain-lain. Pokoknya dicatat dulu semuanya. Kita cocokin dulu pengeluaran kita sama pemasukan itu gimana, apa sama besarnya atau kok nih pengeluarannya lebih besar gitu ya. Nah, kalau pengeluarannya lebih besar itu baru dilihat dari catatan aja, itu berarti ada yang harus dikurangin gitu ya. Karena kadang-kadang dari catatan aja kita ngelihatnya udah, oh ini balance nih, udah seimbang nih pemasukan saya misalnya sebulan 5 juta, pengeluaran saya 4.700.000, masih ada sisa 300, itu udah mepet banget gitu ya. Faktanya kadang-kadang suka lain, karena ada aja pasti ya pengeluaran tak terduga. Kayak misalnya tiba-tiba anak kita dapat undangan ulang tahun dari temennya, atau kita dapat undangan dari tetangga yang nikahin anaknya, yang nyunatin gitu kan. Setelah kita catat semuanya pengeluaran kita dan pemasukan, kita bisa coba cek gitu ya. Bisa pakai 2 stabilo misalnya, 2 warna yang berbeda. Kita tandain mana yang sebenarnya kebutuhan dan mana yang sebenarnya cuma keinginan aja. Kita harus belajar nih bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan, supaya lebih gampang gitu loh kita buat ngurangin pengeluaran yang kadang-kadang kita ngerasanya udah ya ampun ini tuh udah mepet banget, saya tuh udah berusaha hemat sebisa mungkin, sehemat-hemat mungkin gitu, tapi kok masih kurang aja. Kenapa ya? Salahnya di mana ya? Ya boleh jadi karena kita belum belum benar-benar paham apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Sebetulnya untuk membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan gampang-gampang aja ya. Tapi karena kita kadang-kadang lebih ngedengerin hawa nafsu, ya itulah yang bikin kita bingung, mana sih yang butuh, mana sih yang ingin gitu. Ya, kalau saya sendiri ngebedain itu gini, ketika saya menginginkan sesuatu, saya coba untuk nahan dulu. Coba deh, misalnya saya lihat-lihat
online shop gitu ya. Oh saya mau ini ya, saya masukin aja ke keranjang sebanyak mungkin apa yang saya mau. Tapi habis itu saya nggak pernah follow up gitu. Saya biarin aja dulu, mau 3 hari, seminggu, atau bahkan sebulan gitu. Dan ternyata saya baik-baik aja gitu loh tanpa check out barang-barang itu. Oh berarti saya cuma sebatas ingin aja gitu. Hidup saya baik-baik aja, berjalan seperti biasanya, saya happy-happy aja gitu kan. Dan akhirnya ketika saya udah sadar bahwa semua yang saya klik itu cuma ingin, dalam keadaan sadar juga saya hapus-hapusin semuanya. Dan itu cukup membantu teman-teman. Saya kadang-kadang suka mikir, seandainya ini kemarin saya klik gitu ya, semua ini barang, mungkin sekarang saya harus bayar sekian ratus ribu atau bahkan mencapai 1 juta gitu ya. Tapi karena saya kemarin menantang diri saya dan mengajarkan saya untuk sabar, untuk pura-pura melupakan itu semua, dan akhirnya lupa beneran, saya hapusin. Akhirnya sekarang 0 rupiah, saya tidak harus membayar apapun untuk sesuatu yang mungkin belakangan akan saya sesali. Tips lainnya adalah coba makan dan minum seperlunya aja, seperlunya secara jumlah dan juga seperlunya secara kualitas. Jadi kita tuh beli makanan yang penting bergizi dan jelas kebersihannya aja. Gak usah yang harus estetik biar cakep buat di foto, nanti saya enak nge-share-nya. Waduh, itu tujuannya udah lain ya. Kita itu makan yang penting bisa menegakkan tulang gitu ya, nggak lemas-lemas banget gitu buat beraktivitas. Bukan makan untuk dinilai sama orang. Selain itu kita harus sayang banget sama makanan ya, bukan sayang yang berarti nggak boleh dimakan cuma diliatin aja gitu ya, bukan. Tapi lebih ke kita kalau mau ngambil makan sekiranya cukup deh buat perut kita gitu. Jangan ngambilnya banyak, terus yang dimakan sedikit, sisanya dibuang. Emang sih bener kita nggak denger nasi itu nangis ya, ataupun sayurannya, serem amat kalau ya denger. Tapi lebih ke ingat gitu loh, perjuangan sampai bisa jadi nasi yang kita makan itu kayak apa. Itu kan nggak tiba-tiba datang ada di rumah udah tinggal kita makan ya kan. Nah segitu dulu ya yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.